Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Cerita kali ini kiriman dari Bang Idnan. Pengalamannya mendaki ke Gunung Semeru yang diwarnai beberapa kejadian di luar nalar. Langsung saja kita simak cerita lengkapnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itnas. Saya ingin bercerita tentang kejadian ganjil yang saya alami bersama rekan saya sewaktu pendakian ke Gunung Semeru. Desember 2017, kami berenam gabungan dari 3 pasang partner pendakian yang berbeda. Saya Itnas, laki-laki, dengan Piltu, laki-laki juga. Lalu ada Lurun, perempuan, dengan Fani, perempuan juga. Dan ada juga Detni, laki-laki, dengan Nitna, perempuan juga. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Maaf ya kalau nama kami aneh-aneh, karena di cerita ini nama semua anggota saya samarkan. Singkat cerita, kami semua janjian bertemu di stasiun Malang. Waktunya pagi hari pukul 8 pagi. Kebetulan saya yang paling terlambat sampai ke lokasi midpoint, karena memang kami semua tidak berasal dari satu kota yang sama, melainkan dari 3 kota yang berbeda. Tapi hanya saya yang keretanya sedikit terlambat. "Oi, Nas!" Tiba-tiba terdengar ada yang memanggil ketika saya sedang celingak-celinguk mencari rekan-rekan yang lain. Ternyata itu partner pendakian saya mendaki ke gunung-gunung sebelumnya. Ya, dia itu adalah Piltu. Kami pun berpelukan dengan sedikit pukulan yang agak kencang kepada punggung satu sama lain. Bakbuk pokoknya. Maklum, sudah seperti saudara sendiri dan lama tidak bertemu. "Ayo, yang lain udah pada nunggu," ajak Piltu sambil menunjuk ke arah tempat berkumpul. Sambil berjalan, mata saya tidak habis-habisnya terkagum menyaksikan para pendaki yang lainnya. Karena memang saat itu akhir tahun, dan Gunung Semeru menjadi salah satu gunung tujuan para pendaki untuk menghabiskan malam tahun baru mereka. Sesampainya di lokasi berkumpul, kami berkenalan kembali karena sebelumnya kami hanya berkomunikasi via grup WA saja. Kesan pertama saya bertemu 4 rekan baru ini adalah wow, dalam hati. Lurun dan Fani, 2 wanita yang sepertinya sangat amat dekat sekali. Dilihat dari outgear mereka yang couple alias samaan, dari mulai jaket, celana lapangan, sepatu, dan bahkan tas yang sama. Lalu melihat Detni dan Nitna, saya yakin mereka berdua adalah pendaki yang mungkin jam terbang pendakiannya paling banyak di antara kami berenam. Itu sih menurut saya ya. Sedangkan saya dan Piltu hanya tertawa dalam hati. Kami mungkin hanya badut dalam pendakian ini, karena memang kami berdualah yang paling berisik setiap melakukan perjalanan. Tidak berlama-lama di stasiun, kami langsung menyewa angkot untuk ke basecamp Tumpang, lalu mencari angkutan jeep menuju ke Ranupane. Sesampainya di tempat sewa jeep, kami pun packing ulang semua isi tas dan menitipkan sebagian barang yang seharusnya tidak terlalu penting untuk dibawa. "Pil, kamu ada headlamp gak?" tanya Nitna kepada Piltu. "Duh, lupa gak beli jas hujan juga," jawabnya sambil cengar-cengir. "Tuh kan, udah dibilangin yang teliti biar gak ada yang kelupaan," timpal Nitna dengan sedikit nada cemberut. "Tenang, kan ada senter HP," jawabnya. "Jas hujan juga," lanjut Nitna kesal. "Tenang, saya bawa headlamp cadangan sama jas hujan cadangan kok," potong saya mencoba meredakan situasi. Karena memang saya sudah tahu karakter rekan saya ini yang pelupa, bukan tanpa alasan, tapi karena memang dia yang paling sibuk dalam kesehariannya. Pernah suatu ketika saya mendaki berdua dengannya ke Cikuray via Bayongbong. Karena di jalur pendakian saat itu masih ada sinyal handphone. Tidak henti-hentinya smartphone dia berdering menanyakan soal pekerjaannya yang sebetulnya tidak bisa begitu saja dia tinggalkan, namun tentunya masih bisa dari jarak jauh. Tidak lama, jeep yang kami sewa datang.
kami bergegas menaikkan tas ke atas jeep dibantu sang supir. Sebelumnya, saya berpose seperti Bang Samson di film 5 cm dengan menepuk tutup kap mesin mobil jeep tersebut dan berteriak, "Petualangan baru dimulai." Walau semua nampak acuh, hanya tersenyum karena saya pikir sendiri itu lucu. Jeep melesat menuju Ranupane. Gaspol serius, ngebut. Namun pemandangan tidak bisa begitu dinikmati karena kebetulan kabut sangat tebal, membuat kesusahan untuk melihat dari kejauhan. Namun tiba-tiba mobil melambat lalu kemudian berhenti. Saya melihat beberapa mobil di depan pun sama berhenti, seperti mengantri atau bisa dibilang macet. Bahkan ada juga yang memutar balik. Ternyata kami harus turun di sini. Sedikit lagi sampai di Ranupane. Namun karena ada perbaikan jalan, jadi kami harus menaiki ojek gunung melewati perkebunan. Ya, perkebunan, bukan jalan. Namun benar-benar lewat kebun untuk sampai di basecamp Simaksi Ranupane. Singkat cerita, kami sampai di basecamp Simaksi Ranupane. Kami berkumpul di bangunan seperti balai desa, menunggu Detni dan Nitna meregistrasi ulang. Saat itu sangat ramai sekali. Gak kebayang kalau tidak dibatasi, gumam saya dalam hati. Ketika sedang asik melihat para pendaki lain, saya yang waktu itu sedang duduk di teras merasa sedikit ada guncangan, terasa sedang gempa. Namun saya melihat orang lain, nampak tidak merasakan apa-apa. "Ah, masa saya sendiri yang peka?" dalam hati berkata. "Pil, ada gempa atau gimana sih? Kok berasa goyang-goyang gini?" tanya saya kepada Piltuf. Sebelum dia jawab, saya juga menanyakan hal yang sama kepada Lurun dan Fani. Mereka menggeleng kepala. "Nora, itu kan efek kelamaan duduk di kereta, 13 jam, bayangin," jawab Piltuf. "Yuk sholat duha dulu biar enak," ajaknya kemudian. Saya pun tertawa sendiri menyusulnya ke musola. Singkat cerita, kami mulai berangkat setelah mendapatkan penjelasan singkat dari volunteer Semeru. Tidak ada yang aneh di awal waktu keberangkatan. Pos 1 dilewati dengan aman. Namun, menuju pos 2, ritme pendakian mulai menurun. Bukan di saya, namun rekan kami yaitu Fani yang melambat. Saya pikir mungkin efek kelelahan karena kelamaan duduk di kereta. Tapi efeknya juga terasa kepada kami karena harus mengimbangi langkahnya. Di pos 2 kami beristirahat sejenak, melepas lelah yang belum begitu terasa. Namun karena ada warung, kami pun sedikit mengisi energi tanpa mengeluarkan logistik dari dalam tas. Cukup merogoh uang saja dalam saku celana. Lanjutlah kami menuju ke pos 3. Fani ini mulai terlihat jelas ritmenya semakin menurun. "Van, kenapa?" tanya saya. Enggak apa-apa, cuman kaki agak berat aja dikit," jawabnya. "Coba sini, saya bantu bawain tasnya," tawar saya kepadanya. "Pil, sini, bawa ini, tas si Fani," lanjut saya kepada Piltuf. Piltuf mengernyitkan dahinya melihat saya yang katanya mau bawain tasnya, tapi malah menyuruh dia. "Oke, sini Van, saya aja yang bawain," imbuhnya sambil berjalan ke arah Fani. Namun, Fani bersikukuh masih kuat berjalan membawa tas, atau mungkin dia merasa tidak enak alias malu jika harus membebankan kepada rekan pendakian. Lebih tepatnya, gengsi sih ya. Setelah gagal membujuknya, kami melanjutkan perjalanan kembali. Saya dan Piltuf tidak hentinya mengobrol kesana kemari, mengomentari jalur pendakian, membandingkan dengan yang ada di film bioskop itu. Namun banyak pendaki lain yang menyusul rombongan dengan sangat cepat. "Ini mereka yang kuat atau emang kami yang terlalu pelan ya?" bisik saya dalam hati. Khasnya para pendaki yang bertemu di jalur pendakian, entah saling salib atau saling berpapasan, pasti akan saling sapa dan sedikit basa-basi. Jujur, jika terlalu banyak atau sering, ternyata memakan banyak energi juga. Di pos 3 kami kembali berhenti, sedikit menghangatkan badan dekat perapian si pemilik warung, karena memang hawa mulai mendingin menuju senja. Di antara kami, pasti sudah ditebak jika siapa yang paling kecapean. Sedikit agak lama kami beristirahat, berharap Fani lebih banyak memulihkan tenaga. "Yuk lanjut," ajak Detni. "Kuat kan Van? Kalau enggak bilang aja ya, biar bebannya kami ringankan," tambahnya. "Kuat kok, tapi nggak bisa cepat aja," jawab Fani dengan wajahnya yang masih tampak kelelahan dan kepala yang terus tertunduk karena tidak enak. Dalam perjalanan menuju pos 4, saya coba mendekati si Lurun, partner pendakian Fani. "Lur, mau nanya, izin saya." "Iya, kenapa?"
jawab Lurun. Lurun kan selama ini sering naik gunung bareng Fani ya? Tanya saya. Iya A, jawabnya. Terus apa setiap naik gunung selalu seperti ini? Penasaran tanya saya. Lurun tidak langsung menjawab. Dia sedikit merenung, mungkin mencoba mengingat. Kadang sih A, jawabnya singkat. Oh, jadi bener, emang karena kecapean aja ya, timpal saya. Takutnya sekarang dia lagi sakit atau gimana gitu, lanjut saya kepada Lurun. Enggak sih A, tapi dia bilang kakinya agak berat aja kalau ngelangkah, jelas Lurun kepada saya. Oh, ini mah karena tasnya aja kali ya keberatan, kata saya langsung. Sesampainya di pos 4, langit mulai temaram, udara semakin mendingin dan pandangan mulai terbatas. Kami melanjutkan perjalanan masih dengan kondisi yang belum berubah. Ya, tidak usah saya jelaskan lagi. Dari kejauhan, saya melihat banyak cahaya. Itu pasti Ranukumbolo, batin saya. Kami bertemu gelap sebelum sampai di Ranukumbolo. Kami pun berhenti sejenak seperti terhipnotis menikmati pemandangan yang menakjubkan ini. Cahaya-cahaya lampu tenda memantul pada permukaan danau yang meriak. Namun, Fani masih belum membaik, malah terlihat makin memburuk. Akhirnya, saya dan Piltuf memaksa membawakan tas dia. Anehnya, setelah tas di tangan Piltuf dan mengangkatnya, teman saya itu agak mengernyitkan dahi. Enteng, bisiknya pada saya. Saya baru ingat, jika logistik tim dan tenda dibawa oleh kami laki-laki. Saya, Piltuf, dan Detni. Sedangkan perempuan, Nitna, Lurun, dan Fani, mereka hanya membawa perlengkapan pribadi dan snack pribadi. Jadi pasti isi tas mereka lebih ringan. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Ranukumbolo. Karena sudah terlalu kedinginan untuk sampai ke area camp 2 di Ranukumbolo, terpaksa kami pun mendirikan tenda di area camp 1. Tidak begitu banyak yang mendirikan tenda di area tersebut. Tidak banyak perbincangan. Setelah tenda berdiri, kami memasak, tidak membahas soal keganjilan yang dialami oleh Fani. Hanya obrolan ringan sebelum kami masuk tenda dan tertidur dalam kantong tidur. Pagi harinya, kami kembali mengemas ulang isi tas. Fani terlihat lebih bersemangat. Perjalanan pun berlanjut. Tawa canda kami tak henti menuju area camp 2 Ranukumbolo. Sambil saya sedikit merekam video menggunakan HP. Inilah surga para pendaki, ucap saya dalam video. Ranukumbolo, diselingi tawa kami dalam video. Namun sayang, dokumentasi saat itu hilang. Saya lihat Fani kembali tidak banyak bicara. Sepertinya kambuh kakinya berat. Dia terlihat murung di balik kacamata hitamnya. Melihat tanjakan cinta secara langsung, nyali saya sedikit menciut. Terlihat megah karena tidak adanya pepohonan di sisi-sisinya. Hanya jalan setapak menanjak dengan terik matahari yang membuatnya semakin bercahaya dan berkilau. Mitos di tanjakan cinta, kita tidak boleh menengok ke belakang sambil mikirin orang tercinta supaya berjodoh dengan pujaan hati. Namun, saya patahkan mitos itu. Menggunakan kamera depan HP, mikirin orang yang gak tahu siapa yang bakal jadi jodoh saya nanti. Sambil melihat pemandangan belakang di layar HP itu. Lalu saya pun berteriak di dalam video. 2018 menikah! Semua pun tertawa. Sampai di bawah pohon pinus, di punggungan Bukit Cinta, saya melihat pemandangan menakjubkan Ranukumbolo. Namun Fani, ya, dia paling belakang. Kami teriaki dan menyemangati dia agar lebih kuat. Fani hanya tersenyum singkat, tidak banyak bicara. Pasti menghemat tenaga, pikir saya. Lanjut menuju Cemoro Kandang. Kami harus melewati savana yang luas nan indah. Ya, Oro-Oro Ombo namanya. Trik saat itu karena waktu menunjukkan tepat tengah hari. Sesampainya di Cemoro Kandang, rest areanya para pendaki Semeru setelah tanjakan cinta. Teman saya si Piltuf tiba-tiba berteriak memanggil nama seseorang. Yang ternyata itu teman satu komunitas kita yang waktu itu pernah mendaki bareng ke Cikuray. Sebut saja namanya Alex. Kamret, kok lu di sini sih? Tanya si Alex. Lagi jalan-jalan aja nih, nggak tahu malah kesini. Jawab Piltuf sambil ketawa. Kenalin, nih 2 teman gue dari Sumatera. Dia minta diantar ke sini, katanya pengen tahu puncak para dewa. Lanjut si Alex sambil ngenalin kedua temannya kepada Piltuf dan saya. Tidak banyak kami berbincang. Alex melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan dengan Detni berinisiatif untuk berjalan lebih dahulu karena ingin mendirikan tenda untuk kami di Kalimati. Saya, Piltuf, Lurun, Fani, dan Nitna jalan belakangan.
mengingat supaya Fani mengumpulkan lebih banyak tenaga lagi. Namun di tengah perjalanan Nitna bilang, "Nas, kamu kejar si Deadly Gi," sarannya. "Emang gak apa-apa saya ngejar dia? Kalian gimana?" tanya saya. "Udah gak apa-apa, ada saya ini," jawab Piltu meyakinkan. "Awas jangan diapa-apain nih teman saya," timpal saya bercanda. "Soalnya pahit dagingnya," lanjut saya sambil tersenyum. Saya pun mengiyakan dan mencoba mengejar Deadly. Namun setelah beberapa menit berjalan agak cepat, Deadly tidak juga terlihat. Saya sendirian di jalur Cemoro Kandang menuju ke Jambangan. Di depan tidak ada pendaki lain, di belakang pun tidak ada. Namun saya melihat ke kiri dan ke kanan jalur banyak pohon arbei gunung. Ya sudah, saya petikin aja sebanyak mungkin buat dijadiin cemilan. Sampai-sampai saat itu saya julukin tempat itu adalah hutan arbeinya Semeru. Saya pun lanjut jalan sambil nyemil arbei. Saya mulai mendengar banyak suara pendaki. Akhirnya rame juga, gumam saya. Semoga aja ada si Deadly, batin saya. Tenang para pendengar, itu benar-benar suara pendaki, bukan kampung gaib seperti halnya cerita-cerita gunung yang ada saat ini. Ternyata sebelum tanjakan terakhir menuju ke Jambangan, ada pelataran luas yang menjadi tempat rest area bagi para pendaki. Saya lihat sekeliling, ternyata benar. Ada si Deadly lagi tiduran sendirian, sedikit menyingkir dari keramaian para rombongan pendaki yang naik dan turun. "Ded, woi!" teriak saya. "Nas, yang lain mana?" tanyanya langsung. "Ada di belakang, masih jauh kayaknya," jawab saya. "Si Fani gimana tadi?" tanyanya penasaran. "Ya, tetap aja gitu, tapi ada si Piltuvi inilah." "Naik gunung gak persiapan jadi begitu, Ded, fisiknya kurang siap," komentar saya. "Iya sih, emang gak boleh gitu," timpa Ded nih. "Lagian waktu kemarin mau dibantuin dibawain tas juga gak mau ya, heran," katanya. "Iya, padahal dibantuin buat meringankan beban dia tuh. Maksudnya buat bantu kita juga, biar gak ngerasa terbebankan karena langkah dia," kata saya. "Nah betul, itu maksudnya," balas Ded nih. "Tapi untung ada Piltuf, paling kuat dia, walaupun kemarin di bawah kena omel gara-gara gak bawa headlamp sama jas hujan," kata Ded nih. "Ya gitulah, kalau yang gak tahu karakter orangnya mah pasti bakal kurang suka sama dia," lanjut saya. Akhirnya yang ditunggu pun datang. Lekas saya dan Deadly menyiapkan makanan hangat juga minuman hangat untuk mereka berempat. Mengingat waktu yang terus bergulir, selagi kami berhenti, kami melanjutkan perjalanan kembali. Masih dengan Fani yang seperti itu, berat melangkahkan kakinya. Dari Jambangan sedikit menurun menuju ke Kalimati. Langit mulai temaram, headlamp kami keluarkan. Kalimati mulai terlihat dengan tandanya banyak lampu-lampu tenda. Jauh di belakangnya, bayangan hitam tinggi mengerucut. Ya, itu Mahameru, tampak dekat namun sebenarnya jauh karena harus melewati batas hutan terakhir setelah Kalimati, yaitu Arcopodo. Tenda kami dirikan, makanan kami siapkan, kembali berbincang sebelum terlelap. Tepat pukul 12 malam, kami saling membangunkan satu sama lain, dibantu oleh langkah para pendaki yang mulai berjalan meninggalkan Kalimati menuju ke Arcopodo. Kami makan terlebih dahulu, lalu melakukan peregangan. Setelah berdoa bersama, kami pun ikut bergabung menyusul rombongan demi rombongan menuju ke Arcopodo. Udara dingin menusuk, sedikit sesak karena berjalan malam di hutan, artinya kami harus berbagi oksigen dengan penghuni hutan. Bukan seperti yang kalian bayangkan, maksud saya pepohonan. Namun ritme kami kembali seperti siang kemarin, melambat karena Fani. Padahal dia tidak membawa apa-apa, bahkan tas kecil pun tidak. Namun tetap saja kakinya berat melangkah. Entah seperti apa penderitaan dia saat itu. Kami tidak banyak berkomentar, namun tetap menyemangati dan meyakinkan kembali jika ingin lanjut atau kembali ke Kalimati. Kami semua sepakat, jika berangkat bersama, turun pun harus bersama. Fani terlihat kebingungan. "Saya sebenarnya ingin terus lanjut, tapi nggak bisa cepat saja. Aneh, kaki berat banget," imbuhnya. "Kalau mau turun nggak apa-apa, ayo aja turun," ucap Nitna. "Iya Van, gak apa-apa, turun aja yuk," lanjut Deadly. Saya dan Piltuf diam saja, karena walaupun telah sepakat naik bareng turun bareng, saya dan Piltuf tetap merasa ingin lanjut. Namun terkadang tidak semua keinginan harus dipaksakan. "Enggak, pokoknya kita harus lanjut," kata Fani. "Kalaupun saya nanti gak bisa lanjut, harus ada yang mewakili kita," lanjutnya, dengan meyakinkan. "Saya ingin lurun menggapai puncak," tegasnya. Kami semua terdiam. "Gimana kalau kalian lanjutkan perjalanan?" ucap Nitna melihat kami.
Biar saya dampingi Fanny di belakang. Iya, kalian bertiga lanjut aja, tambah Denny juga. Maksudnya saya, Piltuf, sama Lurun lanjut naik, tanya saya. Gak mau lah, turun aja gak apa-apa, tambah Piltuf. Lurun diam saja karena bingung takut salah bicara. Gak apa-apa, kalian lanjut duluan, saya bertiga di belakang menyusul, kata Denny. Kalau seperti itu saya setuju. Saya mengangguk sambil melihat Piltu dan Lurun. Mereka pun setuju. Setelah drama usai, tim terbagi menjadi dua. Denny, Nitna, dan Fanny di belakang. Saya, Piltu, dan Lurun di depan. Akhirnya, kami bertiga sampai di batas vegetasi hutan. Hanya tinggal rombongan kami di belakang. Pendaki yang lain sudah jauh di depan menuju ke puncak. Saat itu masih gelap. Namun Mahameru jauh lebih gelap, terlihat menjulang tinggi dengan lampu-lampu para pendaki berbaris zigzag seperti lampu jalanan kota. Yang awalnya nyalis sedikit menciut karena tingginya Mahameru, lekas menghilang karena pemandangan lampu-lampu tersebut. Pil, siap? Tanya saya pada Piltuf. Lur, siap? Juga bertanya pada Lurun. Kami berjalan beriringan, dengan posisi Piltuf di depan, Lurun di tengah, dan saya di belakang. Belum lama meninggalkan vegetasi, saya melihat langit mulai berwarna. Yang tadinya gelap bertabur bintang, sekarang mulai membiru di kejauhan, dengan sedikit warna jingga remang-remang. Subuh nih, pikir saya. Pil, break dulu, subuh, teriak saya, dan Piltuf pun berhenti. Kami bertiga beristirahat mengobrol soal kondisi Fanny. Cemas, jujur saja, walaupun ada Denny dan Nitna. Saya dan Piltuf pun mendirikan sholat di jalur berpasir. Jangan dibayangkan betapa susahnya mencari arah kiblat dan jalur yang sedikit rata. Setelahnya, kami pun melanjutkan perjalanan. Saya sangat yakin jika saat itu rombongan kami yang terakhir dengan tidak adanya pendaki lain di belakang dan jauhnya pendaki lain yang ada di depan. Terlihat tim kedua kami di belakang baru saja keluar dari batas vegetasi. Alhamdulillah, Fanny kuat juga, bisik saya dalam hati. Mereka bertiga melambaikan tangan, dibalas oleh lambaian tangan kami dan teriak-teriakan menyemangati. Kami lanjut berjalan, dan tim kedua pun berjalan di bawah, sedikit melambat. Semakin jauh ke atas, kami semakin tidak bisa melihat tim kami yang ada di bawah. Kami berinisiatif menunggu mereka bertiga. Lama duduk, namun yang terlihat hanya Denny mendekati kami. Loh, Dad, Nitna sama Fanny kemana? Tanya saya. Ada di bawah, Fanny gak kuat, dia turun berdua sama Nitna, sambil terengah-engah. Jadi gimana? Ini kita turun aja yuk, ajak saya. Jangan, kita lanjut saja, timpal Denny. Nitna sama Fanny pengen kita sampai puncak, jelasnya. Terlihat ada beberapa pendaki yang sudah kembali turun, yang artinya betapa kami sangat terlambatnya untuk menggapai puncak. Banyak pendaki mulai terlihat menyusul turun juga. Ada pendaki wanita yang menggunakan gamis hitam, istirahat dekat dengan kita yang masih duduk memikirkan situasi. Mas turun atau naik? Tanyanya. Naik mbak, jawab Denny. Kenapa siang amat mas? Saya kira turun, tanyanya heran. Kami pun bercerita soal kejadian dalam tim dari awal keberangkatan kepada wanita tersebut. Saya juga kemarin kaki terasa berat setelah memasuki Jambangan mas, gara-gara saya melihat ada wanita cantik di kejauhan, katanya santai. Mungkin karena efek ketakutan aja, tapi setelah saya berdoa, alhamdulillah kaki ringan kembali, lanjutnya bercerita. Denny terlihat heran. Lah mbak, teman saya juga sama, dia di Jambangan melihat wanita cantik pakai gaun putih gading. Katanya setelah lihat itu, kakinya yang dari bawah terasa berat jadi semakin berat, tambah Denny. Saya dan Piltuf saling bertatapan, lalu saling mengernyitkan dahi. Jujur saja, kami berdua ini tidak begitu percaya dengan cerita-cerita orang yang lihat penampakan hantu. Karena yang ada dalam pikiran kami berdua, hantu itu tidak ada, yang ada hanya jin. Itu pun berbeda alam dengan kita. Wanita bergamis hitam itu pun melanjutkan turun mengejar temannya yang sudah turun duluan. Lalu kami juga kembali melanjutkan perjalanan naik. Tiba-tiba, Denny terhenti setelah beberapa lama kami berjalan. Kalian lanjut saja bertiga ya, pokoknya gapai puncak, teriak Denny. Saya turun, keinget mulu sama si Fanny, lanjutnya. Tidak banyak berpikir, saya, Piltuf, dan Lurun melanjutkan mendaki. Tiba-tiba langit menjadi putih, biru langit menghilang. Yang kami takutkan akhirnya muncul. Kabut, bukan kabut biasa, tapi kabut hujan. Jas hujan kami keluarkan. Kami pakai sambil melanjutkan perjalanan. Ada beberapa pendaki yang turun. Mas, serius naik? Tanya seorang pendaki. Iya mas, gimana di atas? Masih ada orang gak? Tanya saya balik.
Gak ada mas, saya rombongan terakhir yang turun, timpalnya. Ayo turun aja, ajaknya. Enggak mas, tanggung dikit lagi puncak, balas saya. Ya udah, hati-hati ya, ucapnya sambil turun. 10 menit setelah rombongan itu, kami bertiga sampai di puncak Mahameru. Saya menangis di tengah kabut hujan yang lebat. Bukan untuk dicontoh ya, kami bertiga bermodalkan nekat semata. Kami berfoto secepat mungkin. Dingin mulai terasa seperti menusuki tubuh dengan ratusan jarum. Kurang dari 5 menit kami lalu turun. Mengingat briefing sebelum pendakian dari volunteer tentang Blank 75 yang harus kita hindari, saya menyarankan untuk turun melipir di sebelah kiri jalur turun. Entah kenapa, saya tidak melihat ada pendaki lain di bawah. Mengingat tidak begitu lamanya kami di puncak, harusnya pendaki lain terlihat di bawah. Lagi-lagi kami menjadi rombongan terakhir yang naik dan juga turun. Namun di batas vegetasi, saya melihat ada 2 pendaki laki-laki dan perempuan sedang duduk. Kami pun mendekati mereka berdua. Mas, mbak, mau turun atau naik? Tanya saya. Turun mas, jawab si laki-laki. Oh ya udah bareng yuk, silakan mas sama mbaknya di depan, lanjut saya menawarkan. Tidak ada jawaban, namun mereka berdua berjalan di depan, lalu disusul oleh kami di belakang. Tidak banyak obrolan ketika turun di Arcopodo selain sahutan, hati-hati licin, dan pelan-pelan aja dari kami. Jalan mulai landai, yang artinya sedikit lagi sampai di Kalimati. Namun kedua pendaki itu berhenti. Loh mas, ayo, kenapa berhenti? Tanya saya. Duluan mas, ini teman saya ingin buang air kecil dulu, jawab si laki-laki. Oh ya udah, duluan ya, lanjut saya. Saat itu kami tidak memikirkan hal yang aneh, karena tidak lama dari situ tenda kami sudah terlihat. Namun herannya, kenapa buang air di sana? Padahal kan Kalimati sedikit lagi, ada toilet juga. Ya, walaupun toiletnya kurang atau jauh dari nyaman sih, namun tentunya masih lebih baik daripada di tengah hutan. Terlihat, Detni, Nitna juga Fanny ada di depan tenda sedang memasak makanan. Gimana kalian? Sampai puncak nggak? Tanya Detni. Sampai dong, ucap saya. Nggak sampai 5 menit di atas juga, tambah Piltuf. Saya lekas berganti pakaian. Lelah, 12 jam menggapai puncak dari Kalimati. Saya pun tertidur. Ternyata Piltu dan Dendi lanjut mengambil air ke sumber mani. Esok harinya, pagi-pagi sekali kami mengemas semuanya. Tidak berlama-lama, mengingat jadwal pulang tiket kereta supaya tidak terlambat sampai di stasiun. Meninggalkan Kalimati kami dengan bersuka cita. Setelah memasuki Jambangan, di antara kami hanya Nitna yang terlihat sedang memendam emosi. Jelas dari raut wajahnya yang cemberut saja dari kemarin di Kalimati. Saya iseng bertanya kepada Nitna. Nit, gimana? Kapok nggak naik bareng saya? Jujur atau bohong nih? Ucap Nitna sinis. Jujur aja nggak apa-apa, balas saya. Jujur kapok, yang diucapin kalian sama apa yang terjadi itu nggak sama, jelasnya. Maksudnya gimana Nit? Tanya saya kembali. Saya itu ingin si Detni yang sampai ke puncak. Kenapa malah kalian? Lanjutnya sinis. Lah kan udah diskusi dulu waktu di Arcopodo. Malah kamu sendiri yang bilang, biar saya sama Piltuf lanjut naik. Jelas saya pada Nitna. Iya, saya itu berharap kalian atau salah satu dari kalian menolak, tambahnya. Dasar perempuan, ucap saya dalam hati. Tapi jujur ya Nit, saya nggak kapok naik sama kamu, ucap saya sambil lanjut berjalan. Nitna diam tidak membalas apa-apa. Singkat cerita, kami sampai di Ranukumbolo. Beristirahat sejenak melepas lelah. Kami berfoto dengan pendaki lain. Selanjutnya, kami berjalan meninggalkan area camp 2 Ranukumbolo. Namun, lagi-lagi, Fanny mengeluhkan kembali kakinya yang kembali berat untuk dilangkahkan. Ritme pun kembali melambat. Gimana kalau saya jalan duluan? Ucap Nitna. Mau cari sinyal di base camp buat telepon jeep jemputan supaya nggak ketinggalan jadwal kereta, jelasnya pada kita. Oke Nit, sok duluan, balas Detni. Saya bareng yang lain, lihat kondisi Fanny, lanjutnya. Nitna langsung jalan meninggalkan kami. Terlihat dia sedikit berlari dibanding dengan jalan cepat. Tidak banyak bicara, Piltuf langsung membopong tas punya Fanny. Yuk jalan, ajaknya. Santai kami berjalan, menikmati pemandangan yang cerah. Tiba-tiba, ada satu pendaki yang menyusul kami tanpa permisi, memakai pakaian militer. Sepertinya TNI muda. Sombongnya, gumam saya dalam hati. Tidak jauh dari kami, dia berhenti melihat berjongkok ke arah jurang sebelah kanan jalur. Ada apa bang? Tanya saya dari jauh. Ini ada yang butuh pertolongan, jawabnya. Kami pun berlari. Ternyata ada ojek gunung yang sedang mengangkut semen untuk pembangunan pos 4
ban depannya menghantam batu kecil, lalu motornya terbanting ke arah jurang. Alhamdulillah mesin motornya tersangkut kepada patahan batang pohon, sehingga motor dan pengendaranya terselamatkan tidak lekas terjun ke bawah jurang. Setelah melakukan evakuasi, kami melanjutkan perjalanan pulang. Nitna tidak terlihat. Kami teriaki, tidak ada jawaban. Kami yakin dia sangat jauh di depan. Namun kami sangat santai tidak memikirkan jadwal kereta. Yang ada hanya pulang saja ke rumah jika melihat kondisi Fanny saat ini. Di pos 3 dan pos 2, kami tidak bertemu dengan Nitna. Saya pikir dia benar-benar berjalan dengan sangat cepat. Namun ketika masuk ke pos 1, saya melihat Nitna duduk di samping warung sambil menggigit semangka merah. Nitna tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam saja. Kami tidak berhenti di pos 1 sambil mengajak Nitna berjalan lanjut turun. "Sok, duluan aja," ucap Nitna. Mungkin dia sudah nelpon jeep jemputan, makanya kelihatan santai. Sesampainya di pos basecamp Simaksi, kami lekas melapor kepada petugas dan membersihkan diri, membeli makanan dan oleh-oleh. Lalu seperti biasa, kami menyewa ojek menuju tempat penjemputan jeep. Singkat cerita, kami pun sampai di tempat sewa jeep, mengambil barang titipan kami, dan meminta jeep langsung mengantarkan kami ke stasiun kereta. Di jalan, Piltuf mengajak saya yang dari awal memang berbeda sendiri keretanya, karena saya menaiki kereta ekonomi, sedangkan mereka berlima menaiki kereta bisnis. "Kamu mah naik kereta batubara aja," ucap Piltuf sambil ketawa. "Bodoh amat, yang penting sampai ke rumah," jawab saya sambil ketawa. Sesampainya di stasiun, ternyata kereta bisnis yang mereka naiki sudah berangkat 10 menit yang lalu. Sedangkan kereta saya masih 30 menit lagi dari jadwal keberangkatan. Saya pun tertawa sangat enak saat itu. "Haha, syukurin," ucap saya balik mengejek. "Nas, bareng kita aja yuk ke Jogja pakai travel. Saya udah telepon teman buat jemput ke sana," kata Piltuf. "Oke ah, pengen langsung aja naik kereta." "Gak apa-apa, kereta batubara juga," ucap saya sumringah. Tiba-tiba Nitna memotong. Kalian tadi di antara pos 3 ke pos 2 lihat jalan bercabang gak?" tanyanya. Kami semua bertatapan. "Enggak," jawab saya. "Jalan bercabang gimana, Nit? Kan lurus saja jalan setapak," lanjut Denny. "Serius, merinding nih," kata Nitna. "Tadi kan saya ninggalin kalian setengah berlari. Setelah melewati pos 3, ada jalan bercabang. Tengah-tengahnya ada batu cukup besar. Kalau ke kiri, jalan setapak lebih kecil. Kalau ke kanan, jalan seperti trek pendakian. Saya takutnya kalian ambil kiri, makanya saya kasih tanda pakai kapur di batu supaya kalian ambil jalur kanan," jelasnya. Kami kembali bertatapan. "Pil, lihat jalan cabang gak?" tanya saya. "Enggak," jawabnya. "Kamu gimana, Det? Lihat gak?" tanya Piltuf. "Gak ada jalan cabang kok," jawabnya juga. Melihat Lurun dan Fanny, mereka sudah geleng kepala sebelum kami tanyakan. "Seriusan, merinding parah nih," ucap Nitna bergidik mengusap tangan dan lengannya. "Habis kasih tanda, saya kan belok ke kanan ya. Setelahnya tuh kok sepi banget. Suara hewan gak ada, suara angin pun gak ada. Saya panggil-panggil, saya teriak-teriakin nama kalian satu persatu, tapi gak ada balasan. Jadi pasti saya pikir kalian sangat jauh di belakang. Saya terus berjalan sedikit berlari hingga akhirnya melewati pos 2. Tidak berhenti dan lanjut ke pos 1. Setibanya di pos 1, capek banget kan? Saya ambil semangka, dan ketika saya duduk mau makan semangka yang baru diambil, tiba-tiba kalian datang sambil ketawa ketiwi gak ada tampak kecapean." Kami semua heran mendengar cerita Nitna yang pada kenyataannya kami semua jelas jauh di belakang dan sangat santai bisa dengan mudah mengejar Nitna yang jalan setengah berlari. "Pasti itu mah masuk alam gaib," ucap saya sambil ketawa. "Makanya kalau di gunung itu jangan lengah. Ya dimanapun juga jangan sih, biar gak dapat gangguan dari jin-jin jahil," tambah saya. Nitna hanya terdiam sembari memikirkan kejadian yang menimpanya. Kereta saya akhirnya siap berangkat. Saya berpamitan kepada mereka berlima dan meminta maaf jika memang selama saya mendaki melakukan kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Oh iya, ada tambahan nih. Mengingat 2 pendaki yang saya temui di batas vegetasi ketika turun, sampai sekarang saya masih tidak tahu keduanya siapa. Dan belakangan ini, saya tahu kenapa si Fanny dapat gangguan juga. Ternyata dia selama pendakian itu merasa sangat tidak suka temannya Lurun dekat-dekat dengan teman saya si Piltu. Dan beberapa bulan setelah pendakian dari Semeru, Nitna yang ketika di Jambangan bilang kapok mendaki dengan saya, tapi setelahnya sempat menghubungi saya untuk mengajak naik bareng ke Ciremai. Namun kesempatan itu saya tolak, bukan karena tidak mau, tapi karena 2018 saya sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan saya.
Ya, teriakan saya di tanjakan cinta ternyata dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Sedikit pembelajaran yang diambil dari beberapa kali melakukan pendakian. Mendaki itu ternyata harus disertai dengan hati yang bersih, juga niat yang baik. Alhamdulillah beberapa kali mendaki siang atau malam, di tim ada pendaki perempuan yang menstruasi atau tidak. Saya tidak pernah mendapatkan gangguan jin. Tidak harus berucap salam-salam atau permisi dalam memasuki hutan. Cukup bismillah saja. Karena bumi ini diciptakan untuk kita manusia. Adapun jin sebagai makhluk gaib, walau tinggal di bumi, namun mereka ada di dimensi yang berbeda dengan kita. Salah jika kita bilang kalau hutan itu tempat tinggal mereka. Mungkin itu yang membuat mereka mengganggu kita. Karena itu sama saja merendahkan mereka. Jin itu tinggal di sudut rumah kita saja tidak izin dulu, tidak salam-salam dahulu kepada kita. Lantas, kenapa kita harus izin sama mereka ketika masuk hutan? Aneh kan? Mungkin seperti kata Bang Ube, gunung itu hanya gundukan tanah yang dihuni oleh tumbuhan, satwa, dan fauna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengalaman dari Bang Idnan dan teman-temannya dengan nama-nama samaran yang aneh dan susah diucapkan. Tapi kalau dibulak-balik, ketebaklah sebenarnya namanya, ya kan? Nah, yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke kami biar bisa dibacakan di sini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja, kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.